Rambai termasuk buah yang istimewa, karena tidak semua bagian kulit buah bisa dimasak. Buah rambai yang dikupas dipisahkan dari kulitnya, karena semua bagian ini bisa dimasak nantinya. Dari artikel yang kubaca, rambai merupakan buah tropis yang masih berkerabat dekat dengan buah menteng atau kapundung. Rambai ternyata juga banyak ditemui di negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand dan Malaysia. Tempat paling banyak di Kalimantan dan Sumatera. Kulit rambai memiliki kandungan getah cukup banyak, terutama saat masih muda. Untuk itulah, sebelum dimasak kita harus mencucinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kulit semakin bersih dan kandungan getahnya berkurang. Cukup digosok-gosok sedikit dan dibilas berkali-kali dengan air bersih. Dan kulit rambai pun siap diolah. Bumbu masaknya terdiri atas campuran lada yang ditumbuk halus bersama bawang merah, bawang putih, juga kemiri. Semua bahan diulek dalam satu tumbukan sampai halus. Untuk memberikan cita rasa semakin pedas, maka kita bisa menambahkan cabai. Sementara, bumbu dapur seperti lengkuas cukup dimemar saja agar aroma khasnya lebih keluar. Untunglah yang kebagian mengulek Bu Diana. Mbak, ini kulit rambai sudah saya cuci nih, Mbak. Oh ya udah, kamu iris dulu. Saatnya memasak. Ini akan jadi pengalaman pertamaku masak dengan kayu api. Tapi tenang, ada Mas Jaya yang akan pintar masak jadi pengawasku. Kami akan memasak dua bahan yang berbeda, yang nantinya akan digabung menjadi satu. Aku kebagian tugas menumis irisan kulit rambai. Mengikuti arahan Mas Jaya, bumbu yang sudah ditumbuk halus ditumis sampai matang. Dan kalau bumbu halus sudah harum serta berubah warna kekuningan, artinya bumbu sudah masak dan air ditambahkan agar tumisan bumbu tidak kering. Jika sudah mendidih, kemudian irisan kulit manggis dimasukkan dan dimasak sampai bumbu meresap dan kulitnya menjadi lebih lunak. Sementara, Mas Yaya akan menumis nasi. Bawang merah ditumis sampai halus, kemudian santan dimasukkan bersama daun salam dan juga lengkuas. Jika semua bahan sudah mendidih, barulah nasi putih yang sudah masak dimasukkan dan diaduk sampai rata. Hasil masakan nasi bersantan dengan gulai kulit rambai tadi sebenarnya sudah siap santap. Tetapi agar lebih sedap, maka kita bungkus dengan daun pisang untuk dibakar. Panas juga nih, Mbak. Nah iyalah, bara api. Nanti nasi coklat, Ya. angkat. Membakar nasi memang sebaiknya menggunakan arang, biar daunnya nggak gosong ataupun terbakar. Ini, Bu. Oh. Panas sekali ini, Bu. Inilah hasil olahan pertamaku dari buah rambai. Nasi bakar pada kulit rambai ini sangat enak. Perpaduan bumbu pada kulit rambai masak dengan nasi bumbu santan yang sangatlah pas. Siapa sangka, kulit buah yang biasanya dibuang ternyata enak dan bisa dimakan. Memiliki luas sekitar 250 km persegi, di kawasan ini terdapat beragam jenis buah-buahan hutan khas tanah Kalimantan. Ada banyak tanaman hutan tropis yang berbuah di awal musim penghujan ini. Mulai dari buah lai, cempedak, terap, hingga buah kapul dan lain-lain. Kita mau panen buah apa nih, Bang? Rencananya kita mau panen buah ini, buah rambai. Buah rambai itu seperti apa ya, Bang? Seperti langsat. Seperti langsat. Di mana ya tempatnya, Bang? Ada di sini pohonnya. Oh, saya kita ke sana, Bang. Lumayan. Bisa manjat. Ya, dicoba dulu, Pak. Di wilayah Karungan di Tarakan Timur, salah satu tempat yang pohon buahnya mulai menghasilkan. Nah, ini buahnya dia. Oh, ini kayak Iya. duku, Pak ya? Iya. Tinggi juga. Emang tadi bisa manjat? Oh, bisa. Ya sudah, ayo kita panjat.
Buah hutan biasanya mulai berbuah di akhir musim kemarau. Tetapi karena musim kering tahun 2015 cukup panjang, menyebabkan tidak semua pohon rambai di sini yang berbuah. Kalau Mukhtar bisa manjat, aku pun pasti bisa. Yeay! Tidak sia-sia rajin berolahraga. Meskipun harus didorong Pak Usman, aku berhasil memanjat pohon setinggi 15 meter ini. Sebenarnya ini kali pertama aku memanjat sekaligus mencicipi buah rambai. Untung bisa. Meskipun tinggal di Tarakan, aku memang sangat jarang masuk ke kawasan hutan, apalagi naik ke pohon rambai. Buah rambai tumbuh melekat pada tangkai-tangkai buah yang panjang. Katanya sih, setiap tangkai bisa berisi hingga 20 buah yang akan masak sekitar 3 bulan setelah masa berbunganya. Tips dari Mukhtar, untuk mengetahui buah mana yang matang, kita bisa melihat dari warna kulit buahnya. Kami mengambil buah yang sudah tua sekaligus buah muda karena semua jenis buah ini bisa diolah. Aku baru tahu kalau buah rambai merupakan buah yang cukup rapuh karena memiliki kulit yang tipis, jadi saat dipanen tidak boleh dijatuhkan langsung ke tanah. Jadi begini nih cara menurunkan buah rambai yang sudah dipanen dari pohon yang tinggi ini. Harus hati-hati. Oleh karena itu, memetik buah rambai tidak bisa menggunakan galah. Dari atas pohon, buah rambai dikumpulkan di dalam keranjang. Kemudian, barulah diturunkan secara perlahan dengan bantuan tali yang berfungsi sebagai katrolnya. Satu pohon rambai bisa menghasilkan sekitar 200 kg. Bahkan di saat musim panen raya bisa mencapai 500 kg. Wow! Tidak hanya dinikmati segar, ternyata rambai juga bisa dijadikan sebagai campuran bahan pembuat kue. Selain itu, daun serta rantingnya juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk pewarna pakaian dan barang tekstil lainnya. Jadi makin penasaran nih, belajar langsung manfaat buah manis segar ini. Masih ada olahan dari buah rambai hutan yang bisa menjadi makanan yang super lezat, yaitu kue lapis rambai. Yang digunakan sebagai bahannya yaitu buah rambai yang sudah matang. Jadi, buah-buah rambai kami kupas terlebih dahulu, karena yang digunakan adalah isinya saja. Daging buah rambai akan dimasak menjadi selai yang akan dicampur dengan bahan pembuat kue lapis lainnya. Nah ini kayaknya udah cukup Tri. Ya. Dibawa aja ke sana buat masak. Bawa aja, saya beres-beres ini dulu. Ini Kata Mas Jaya, cara termudah untuk memisahkan daging buah dengan bijinya adalah memasak rambai. Kemudian barulah diperas agar bijinya terbuang. Sekarang saatnya menambah gula dan garam ke masakan buah rambai yang sudah mengental ini. Karena itulah proses pemasakannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperlukan sekitar 1 jam untuk memasak buah rambai hingga mengental dan menjadi selai masak dan siap diolah. sudah cukup ini, Mas? Ya, sudah sana. Kakak sudah nih. Pelan-pelan. Semuanya? Ya, tumpah semua. Berbeda dengan buah lain yang setelah dimasak selainya langsung dapat digunakan, maka rambai harus disaring terlebih dahulu. Tujuannya untuk memisahkan biji dari daging selainya. Mas, ini buah rambainya sudah saya pros tadi, Mas. Oh iya. Simpan sana aja. Buat aja dulu, buat adonannya dulu. Kue talam lapis rambai ini terdiri atas 2 adonan. Satu untuk lapisan bawah dan satu lagi untuk lapisan atasnya. Aku kebagian membuat adonan lapisan bawah yang terbuat dari campuran tepung terigu yang diaduk dengan gula vanili dan telur. Kayaknya udah rata betul. Jadi ini udah cukup nih, Mas, sudah. Nah, masukkan anunya aja, buah rambainya aja. Sementara, adonan kedua sebagai bagian atas menjadi tanggung jawab Mas Jaya. Adonannya lebih sederhana dan dibuat lebih manis, karena terdiri atas campuran gula merah serut dengan 5 telur ayam, ditambah vanili sebagai pengharum.
udah tuh. Sudah. Secukupnya. Sudah rata. Sudah bawa dikukus ke ya. itu nanti bawa ke sana aja nanti dikukus. Nanti aku nyusul. Udah Mas ya? Ya. Udah. Jika semua adonan sudah siap, selanjutnya tinggal proses pengukusan biar cepat disantap. Sebelum adonan dimasukkan, bagian alas loyang diberi alas plastik yang sudah diolesi minyak sayur. Tujuannya agar saat adonan masak nanti tidak lengket pada loyang sehingga mudah untuk dikeluarkan. Semua adonan yang kubuat dimasukkan ke dalam loyang hingga memenuhi setengah bagian loyang. Kemudian adonan dikukus hingga adonan bawah mengeras dan matang. Ya, Nato coba cek lu Mas. Lama sekali oh Mas. Bukan gitu Mas, ini asapnya dari, aduh pedis mata. Coba kamu tuang lah. Sekitar 20 menit, adonan bawah akan mengeras, sehingga kita bisa memasukkan dan mencampur adonan kedua di atasnya. Siapa tahu sudah masak nih. Coba, Ya, udah. Angkat sip aja. ya. Ya. Kue talam lapis rambai. Siapa sangka, buah rambai bisa dijadikan bahan pembuat kue tradisional. Makan buah rambai segar saja baru pertama kali ini, apalagi mencicipi rambai yang diadon ke dalam adonan kue tradisional. Tapi jangan ditanya rasanya, luar biasa enak. Ini buahnya Bu. Oh iya, pilih yang mudanya. Kupaskan. Pasnya kayak gini ya Bu. Polanya. Ini kita buat apa nanti? Menurut Bu Rusli ada banyak bagian dari buah terap yang bisa diolah menjadi masakan. Mulai dari buahnya yang matang, biji, hingga buah muda, semua bisa diolah. Kali ini yang akan kami masak adalah buah terap muda yang akan dicampur dengan bumbu gulai. Kulit buah terap dikupas hingga terlihat bagian dalamnya yang berwarna putih. Bu, ini enak nggak ya kalau jadikan sayur ya? Enak lah. Apa bedanya sih sama nangka nih? Kayaknya lebih enak lagi ini gurih dia. Lebih gurih Bu. Lebih lembut lagi daripada nangka. Lebih lembut Bu. Ya. Tangkai buah bagian dalam harus dibuang terlebih dahulu ya. Caranya sama seperti membersihkan buah nangka ataupun sukun. Bu, ini sudah cukup ya Bu? Ya, banyak boleh. Saya angkat ya Bu. Ya. Saya cuci ya Bu. Ya. Sebelum dimasak, tentu saja potongan buah terap harus aku cuci terlebih dahulu. Dengan air yang mendidih, buah terap direbus sekitar 10 menit saja. Nah, ini dia inti dari masakan gulai buah terap muda, yaitu bumbu masakan. Beragam rempah-rempah yang umum dipakai oleh ibu-ibu di rumah. Ada merica dan kemiri yang sudah disangrai sebelumnya. Bawang merah, bawang putih, kunyit serta cabai. Semua bumbu ditumbuk halus. Hanya daun salam, serai, dan lengkuas saja yang cukup dimemarkan. Kalau bumbu sudah siap, berarti masakan siap dibuat. Ambil kita ini sana. Ya aduk Bu. Ini masih banyak ini.
Bumbu yang sudah Bu Rusli tumbuk halus selanjutnya ditumis dengan sedikit minyak. Bumbu dimasak sampai mengeluarkan aroma yang harum. Setelah itu barulah santannya dimasukkan. Santan ini ternyata akan menjadi kuah sekaligus penambah rasa gurih masakan. Jika kuah dan bumbu sudah mendidih, barulah rebusan buah terap dimasukkan. Semuanya, Bu. Ya. Oh iya, jangan lupa ditambahkan gula dan garam sebagai penyedap masakan. Aduknya kayak gini ya, Bu. Ini kita aduk-aduk sampai matang. Rumah makan Padang, maka rasa buah terap ini sedikit mirip, tapi teksturnya lebih halus. Ini sungguh pengalaman yang berharga. Meskipun tinggal di Kalimantan, aku sangat jarang menikmati buah terap, apalagi yang dijadikan sayur seperti ini. Dengan ilmu dari Bu Rusli, bisalah aku memasak sayur buah terap buat ibu di rumah nanti. Hehe. Oh ini, Pak. Ya udah, langsung kita panjat aja, Pak. Kayaknya buahnya sudah menunggu ini. Di kawasan Juwata Kerikil, Kota Tarakan, bersama Om Faris, aku memanjat pohon kayu tinggi ini untuk mengambil buahnya yang bernama buah terap. Meskipun tinggal di daerah yang terkenal dengan beragam jenis buah hutannya, tapi jujur saja, aku belum pernah melihat pohon buah khas Kalimantan ini sebelumnya. Buahnya cenderung bulat dengan duri lunak pada bagian kulit luarnya yang berwarna hijau, mirip seperti buah nangka. Ukurannya lebih kecil dengan aroma yang sangat wangi. Buah ini akan berubah menjadi coklat kekuningan dan lunak saat Cara matang. ngambilnya gimana nih, Pak? Buah mentah maupun matang ini nantinya akan kami olah menjadi beberapa jenis kue dan masakan yang istimewa. Kalau sebelumnya kami mengolah buah muda dan daging buah terap yang sudah matang, maka sekarang saatnya mengolah biji buahnya. Menurut Pak Rusli lebih enak biji yang sudah tua saja, karena jika yang masih muda, bijinya terasa pahit. Kalau baik bagi kesehatan, bolehlah aku makan buah terap banyak-banyak ya Pak. Hehe. Karena akan dibuat kue, tentu saja butuh banyak buah terap untuk mendapatkan semangkuk bijinya. Oh iya, kue yang akan kami buat adalah kue kering biji terap. Karena adonan kue akan dimasak dengan cara dibakar, maka bahan-bahan yang digunakan harus dalam keadaan matang, sehingga proses pembakaran adonan menjadi tidak lama. Selama dimasak, biji terap harus diaduk terus-menerus agar tidak ada bagian yang gosong. Walaupun mataku pedih, aku tetap semangat. Akhirnya selesai juga. Biji terap berukuran kecil, hanya sebesar kacang merah. Aku punya cara mudah untuk mengupas kulit biji terap. Begini nih caranya. Kalau semua sudah bersih, saatnya menumbuk biji terap yang mirip kacang tanah ini. Dengan dihaluskan, biji terap menjadi lebih cepat tercampur dengan bahan adonan kue. Bu, ini tepung dan biji terap yang sudah saya tumbuk. Oh iyalah.
bikin adonan pale. Ya. Yang di mana campur dulu? Ini campurkan. Semuanya? Iya, tepung dulu. Bisa, Bu? Tuang. Tepung tapioka yang sudah disangrai tinggal dicampur dengan biji terap halus. Kalau ini, Bu, apa? Kemudian ditambahkan telur dan mentega serta gula halus. Semua bahan kemudian tinggal diaduk sampai rata. Pelan-pelan. Tapi jangan salah, mengaduk adonan dengan bahan sebejak ini ternyata susah juga. Salut deh buat ibu-ibu yang membuat kue masih dengan cara manual seperti ini. Kalau adonan sudah kalis, kami tinggal membagi adonan menjadi beberapa bagian. Sudah. Adonan-adonan ini akan diberi pewarna tambahan untuk mempercantik tampilannya. Kita bisa menggunakan daun pandan untuk menghasilkan warna hijau, kunyit warna kuning, ataupun bahan pewarna alami lainnya. Kemudian bahan dan pewarna diaduk serta diadun kembali sampai tercampur rata. Bu, punya saya ini udah jadi nih, Bu. Warnanya udah cakep banget nih. Jadi, nyetaknya gimana, Bu? Cetaklah. Begini. Pakai tangan? Biar cantik lah bentuknya. Pakai tangan. Haha, ternyata membentuk kue juga menjadi bagian yang sulit karena tidak menggunakan cetakan apapun. Maka kue dibentuk sesuai selera. Kue yang sudah dicetak diletakkan di atas loyang yang bagian bawahnya sudah diberi minyak sayur agar kue tidak lengket saat dibakar nantinya. Jika semua sudah dicetak, maka kue dengan bahan setengah matang ini tinggal dibakar sebentar. Tujuannya untuk membuat adonan menjadi padat dan lebih masak sampai siap santap. Kenapa kok kipas begitu? Kipaslah ini. Ya, Bu. Panas sih, Bu. Nggak tahan nih. Oh iya, pembakarannya juga tidak menggunakan oven, tapi cukup menggunakan pembakaran yang memanfaatkan panas dari bara arang bakar. Dan atas loyang ditutup daun pisang agar panasnya juga bisa mengenai bagian atas kue. Sama seperti buah-buah tropis lainnya, buah terap matang juga menjadi santapan yang lezat. Selain dimakan langsung, buah ini juga bisa dimasak dan dijadikan bahan pembuatan kue. Yang akan dimasak tentu saja daging buah terap yang berwarna putih ini. Buah terap yang terbungkus kulit harus dikupas terlebih dahulu. Caranya pun mudah, cukup dibelah pakai tangan, maka buah terap yang menempel pada tangkai buah dapat terlihat. Tiap satu tangkai buah bisa terdapat puluhan butir buah terap sesuai dengan ukuran buahnya. Bu, ini buah terapnya sudah saya pisahin dari kulitnya dan bijinya. Oh iya, simpan aja di situ. Baru bantu tolong ini ya, parutin kelapa. Ada banyak cara untuk membuat daging buah terap menjadi kue. Salah satunya kita bisa langsung mencampurnya dengan tepung terigu dan langsung digoreng. Tapi kali ini aku bersama Bu Elis akan membuat kue yang lebih istimewa, yaitu kue bongko. Setelah ini diapain, Bu? Dicampur itu tepung beras pakai kelapa. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Sedikit aja, Bu? Iyalah. Ini? Iya. Kalau kelapa sudah selesai diparut, maka aku tinggal mencampurkannya dengan bahan utama kue bongko ini, yaitu tepung beras. Kedua bahan dicampur dan diaduk hingga merata. Barulah kemudian ditambahkan daging buah terap. Tetapi sebelumnya campuran kelapa dan tepung beras harus dikukus terlebih dahulu agar adonan menjadi lebih padat. Bu, ini udah saya ratain. Kukus lepale. Saya bawa ya, Bu? Iyalah. Campuran tepung dan kelapa selanjutnya dikukus sekitar 15 menit saja. Jika air dalam dandang kukusan sudah mendidih dan mengeluarkan uap, itu artinya dandang sudah bisa diangkat.
Bu, ini sudah saya kukus, saya taruh di sini ya. Oh, jangan pakai alas dulu. Panas sih. Oke, Bu. Kayak gini ya, Bu? Iya. Setelah ini tuang di sini. Iya. Sesuai arahan Bu Elis, kukusan tepung dan kelapa dicampur dengan buah terap. Semua bahan diaduk hingga merata dengan tangan. Bu, biasanya saya makan buah terap tuh langsung, Bu, yang matangnya. Tapi kalau kayak gini nih, enak nggak, Bu? Ya enak lah. Coba lah. Rasanya aneh, Bu. Kok belum nggak ada manis-manisnya gitu ya? Belum, nanti kan dipakai gula. Oh iya ya, Bu. Nah terus setelah ini dicampur apa, Bu? Ini Dra, nanti ini dibagi 2. Jadi kau tumbuk itu daun pandan. Oh iya, Bu. Buat pewarnanya. Daun pandan yang ini ya, Bu? Iya, ditumbuk. Karena kami akan membuat kue bongko yang memiliki warna yang berbeda, maka adonan ini dibagi menjadi 2. Satu adonan yang dibuat Bu Elis akan ditambah gula merah sebagai pemanis, sekaligus memberi warna coklat. Sementara aku kebagian mencampur adonan dengan gula putih sebagai pemanisnya, dan akan diberi pewarna hijau dari daun pandan. Kata Bu Elis, alu besi ini bisa menumbuk daun pandan dengan cepat, tetapi butuh tenaga ekstra untuk menghaluskannya. Soalnya ini terbuat dari besi berat. Bu, ini sudah saya tumbuk-tumbuk. Coba lihat. Masih kasar. Ini masih kasar, Bu. Aduh, Bu, baru ini saya pertama kali loh numbuk-numbuk kayak gini. Oh, itu kan laki-laki harus kuat. Tapi bolehlah. Peras saja. Nggak apa-apa, Bu. Iyalah. Maaf Bu, kupikir ini sudah cukup halus, ternyata belum. Hehe. Sari pandan selanjutnya tinggal dicampurkan dengan adonan kue bongko yang tadi sudah dicampur gula putih. Adonan kue bongko yang sudah jadi tinggal dibungkus agar bisa dimasak. Bungkusannya sih sesuai selera, tapi umumnya kue bongko ditarakan dibuat kerucut. Manis kah? Udah manis sih, Bu. Iya, sudah. Kelihatannya sih mudah membuat corong dari daun pisang. Mengisi dengan adonan dan bagian ujung yang terbuka dilipat hingga menutupi semua bagian adonannya. Tapi saat ku coba membungkus sendiri, lihat nih, ternyata susah juga ya. Hehe. Bu, ini udah nih, Bu. Kita kukus ya? Iya. Udah, Bu. Kukus aja. Ya. Saya bawa ya, Bu. Adonan kue bongko agar lebih menyatu dan menjadi lebih padat, maka perlu pengukusan kembali. Bu, ini berapa lama ya, Bu? 20 menit. Itu sudah bisa diangkat ya? Iya. Sekitar setengah jam, akhirnya kue bongko ini masak juga. Alhamdulillah. Rasa manis buah terap ditambah aromanya yang khas membuat kue bongko kali ini semakin nikmat. Perpaduan yang pas antara buah terap, tepung, dan kelapa serta bahan lain.